Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjaps Dragnils. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru juga thank you banget ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasa, jangan lupa kalian terus bantu support, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan ketika gua udah upload konten yang terbaru. Kemudian buat yang mau support channel ini lebih lanjut lagi, kalian bisa join ke membership. Untuk link joinnya udah gua taruh di bagian kolom komentar dan juga di bagian deskripsi konten ini. Oke, openingnya udah selesai dan buat konten kali ini gua mau lanjutin untuk salah satu playlist yang udah lama gua skip ya. Oke, untuk konten kali ini topiknya adalah membahas satu seri. Setelah beberapa seri udah gua jadiin di satu playlist, mulai dari Vampir, Corrupted, Eternal, Redemption, Arcana, Titan, Ascent, TWD, Dual, dan lain-lain. Itu udah pada gua bahas sampai kalau nggak salah 14 seri yang udah gua bahas ya. Maka dari itu di sini untuk part yang ke-15 gua mau ngebahas tentang seri Spiked. Oke. Nah, buat seri Spiked ini udah lama ya. Udah lama selesai dan gua juga udah komplit naganya. Meskipun di sini buat Spiked Leaderback dia habis gua recall paksa. Dia habis gua recall paksa, tapi belum gua summon ulang gitu loh. Makanya di sini ada tampilan naganya, tapi nggak ada tampilan yang lain ya, cuman polosan gini doang. Karena gua sempet punya, tapi udah gua recall paksa gitu loh. Oke, yang pertama buat seri Spiked ini dia punya satu family dengan satu leader ya. Bukan family. Dia punya satu generasi dengan satu leader. Diawali dengan Spiked Raptor, kemudian Spiked Leatherback, lalu ada Spiked Pegasus, dan juga Spiked Klaus. Kemudian untuk leadernya adalah Spiked Quills Dragon. Ini naganya juga udah sempet gua recall paksa anjir. Wah, kalau kayak gini harus gua summon ulang nanti ya kalau ada event SHH lagi. Dan untuk leadernya udah pasti kalian udah pada tahu, yaitu High Spiked Rhinodilo Dragon. Satu-satunya naga yang super jumbo, apalagi kalau dia nggak pakai skin ya, bener-bener gede banget. Oke, gua bakalan bahas satu persatu, mulai dari Spiked Raptor terlebih dahulu ya. Untuk deskripsi skillnya, kemudian perks yang cocok, nanti bakalan gua bahas satu persatu. Oke, untuk Spiked Raptor, dia punya elemen Wind, kemudian Legend, Nature, dan juga War. Elemennya bisa dibilang bagus karena nggak saling counter. Elemen depan dengan elemen belakangnya itu nggak saling counter. Dan juga untuk elemen Wind, itu counternya cuma elemen Pure. Bisa dibilang dari segi elemen dia cukup bagus, tapi dia cuma punya satu skill aktif doang. Oke, di seri Spiked ada dua naga yang cuma ada satu skill aktif dan ada tiga naga yang punya dua skill aktif.
Nah, satu-satunya skill yang dimiliki oleh Spiked Raptor itu juga udah pasti dimiliki sama Spiked yang lain. Karena pada dasarnya satu seri itu pasti ada satu skill yang sama. Oke, untuk skillnya adalah Impaling Shelter. Impaling Shelter. Semua jenis Spiked punya skill Impaling ini. Oke, dan untuk deskripsi skillnya, protects the user from an attack while damaging the opponent. Dia bisa melindungi penggunanya ketika dia melancarkan serangan ke musuh. Oke, di sini nggak dijelasin ya. Di sini cuma dijelasin kalau dia bisa ngasih damage, kemudian dia bisa mengaktifkan efek shield atau block. Atau istilahnya kalau di Dragon City itu dodge. Padahal ada tambahan efek yang lain. Selain dia bisa melindungi penggunanya, dia juga bisa mengembalikan skill musuh ke musuhnya sendiri. Selain ngeblok, dia juga bisa mengembalikan damage, bahkan skill VIP atau skill apapun ke musuh. Itu poin utama yang dimiliki Spiked. Makanya buat seri Spiked, gue bisa bilang kalau dia termasuk top tier. Oke, lanjut ke naga yang selanjutnya, yaitu Spiked Leatherback. Ini nggak jauh beda ya. Ini nggak jauh beda sama Spiked yang lain, cuman deskripsinya di sini ada perbedaan. Impaling Outrage. Deals instant damage and protect the user from an attack while further damaging the opponent. Ya, pada intinya ini sama sih. Lalu untuk elemennya, dia ada elemen depannya pure, kemudian ada elemen legend, like, dan juga elemen time. Sama seperti Spiked Leatherback. Sama seperti Spiked Raptor, elemennya itu nggak saling counter. Antara elemen depan dengan 3 elemen di belakangnya itu nggak saling counter. Oke, paham ya garis besarnya ya. Untuk skillnya sama sih. Dia cuman punya satu skill dan efek dari skillnya juga sama seperti Spiked Raptor ya. Selanjutnya ke Spiked yang ketiga, yaitu Spiked Pegasus Dragon. Salah satu naga dari seri Spiked yang waktu awal-awal itu benar-benar overpower banget. Dia benar-benar laris banget dijual. Tapi makin lama justru dia ada di rescue dan bisa didapatkan secara gratisan ya. Nah, sekarang buat elemennya dia juga termasuk bagus ya. Di depan ada elemen magic yang merupakan elemen ancient. Kemudian ada elemen legend, dark, dan juga flame. Oke, naga ini merupakan salah satu naga broken. Kenapa gitu? Banyak banget bug yang terjadi dari naga ini. Yang pertama adalah waktu bug dari skinnya. Ini bisa dibeli dengan 1 gems doang. Cuman gua nggak ada kesempatan buat dapetin bugnya ya. Efek dari bugnya, banyak Spiked punya orang yang naganya itu ditarik sama social point. Lalu untuk bug yang kedua itu ketika dia bisa direscue ya, bisa didapatkan secara gratis. Next, untuk di bagian skillnya, dia berbeda dengan Spiked Legendary yang lain, berbeda dengan Raptor dan juga Leatherback. Spiked Pegasus punya 2 skill aktif. Yang pertama tentu saja Impaling Outrage. Semua Spiked punya skill Impaling. Itu semua Spiked. Ya, kalian udah paham lah ya, karena udah gua jelasin skillnya kayak gimana. Kemudian untuk skill keduanya, Pegasus Puncture. Deals any remaining damage to another opponent. Dia bisa memberikan damage yang bisa diteruskan ke musuh yang lain. Misalkan damage dari skillnya itu 100.000, kemudian darah musuh cuma 50.000, sisa damage-nya bakalan diteruskan ke musuh yang lain.
Sama seperti skill keduanya Spiked Rhinodilo ya. Sama seperti skill kayak gitu. Sama juga kayak skill Heroic VIP-nya Evader. Sama. Oke. Selanjutnya untuk Spiked yang keempat. Spiked yang memiliki rarity mythical, yaitu Spiked Claws Dragon. Oke. Naga kepiting ya. Naga ini kepake di arena yang sekarang karena elemennya air, dan seperti Spiked yang lain, elemennya juga bisa dibilang bagus banget. Di depan ada elemen happy, salah satu elemen ancient. Kemudian dia juga punya elemen legend, sea, dan juga elemen elektrik. Oke, ini bisa dibilang elemennya bagus karena elemen depan dengan 3 elemen yang di belakang gak saling counter. Justru dia punya elemen air sama elemen elektrik yang bisa kritikal kalau di arena air. Selanjutnya untuk di bagian skillnya, seperti yang gua bilang, semua Spiked punya skill impaling ya. Udah pasti semua punya. Dan untuk skill keduanya, Claw Cutter, hits 3 to 5 times. Yang pada intinya dia cuma memberikan multi hit. Dia bisa memberikan 3 atau 5 kali serangan secara bertubi-tubi ke musuh. Sistemnya tetap aja gacha. Kadang 3, kadang 4, kadang 5 kali. Yang penting serangannya itu multi hit bertubi-tubi ke musuh. Apakah itu termasuk skill yang OP bang? OP-nya kalau kritikal, kalau nggak kritikal mending nggak usah dipakai karena damage-nya itu kurang. Sama seperti Serpent Extractor kemarin ya, sama kayak gitu. Bertubi-tubi tapi damage-nya itu nggak terlalu berasa. Cuma geli-geli doang. Oke, dan selanjutnya adalah leader dari Spiked, yaitu Spiked Quills Dragon. Oke, naga merak. Untuk elemennya dia sama kayak Pegasus, sama kayak Claws, karena di depan elemen depannya adalah elemen beauty yang merupakan elemen ancient. Kemudian di elemen yang kedua ada elemen legend, lalu ada metal, dan juga ada elemen pure. Oke, ini juga termasuk bagus ya. Ini juga termasuk bagus karena nggak saling counter tadi. Untuk skillnya seperti biasa, skill 1 impaling sama deskripsinya ya. Lalu untuk skill keduanya, Rolling Quills, deals damage to all opponents. Oke, pada intinya dia bisa memberikan damage yang langsung menyebar ke semua musuh. Tentu saja damage-nya itu nggak terlalu besar ya. Damage-nya itu nggak terlalu besar. Kalau kalian pengen gambaran, itu kayak skill satunya Redemption. Tapi bedanya Quills ini nggak ngurang darahnya ya. Kalau Redemption kan dia ada ngurang darah, kemudian damage-nya bisa lebih sakit. Perbedaannya cuma di situ. Dan sekarang adalah babon dari Spiked, yaitu si badak, High Spiked Rhinodilo Dragon. Naga badak super jumbo. Gede banget anjir. Oke, untuk pembahasannya sebenarnya ini nggak terlalu banyak ya. Yang pertama untuk elemennya juga sama kayak Claws. Di depan ada elemen soul, salah satu elemen ancient, kemudian ada elemen legendary di elemen yang kedua. Kebanyakan Spiked yang bagus, elemen keduanya itu pasti legendary. Lalu ada elemen es dan juga elemen war. Sama seperti Claws, dia bisa nge-counter elemen salah satu. Ketika dia berada di arena war, dia bisa kritikal pakai elemen esnya, dan itu termasuk bagus. Sangat bagus ya, karena counternya juga jarang ditemukan. Nah, sekarang untuk perks ya. Tadi gua belum ngebahas tentang perks karena semua Spiked itu dasarnya sama, coy. Semua Spiked itu dasarnya sama, sebisa mungkin dibikin tebel.
sebisa mungkin nyawanya itu kalian banyakin ya. Entah kalian contoh perks yang gua pakai double perks nyawa kayak gini, atau salah satu aja perks nyawanya kemudian satunya dikasih Phoenix juga boleh. Yang penting dia harus tebel supaya dia bisa berkali-kali aktifin skill satunya. Inti dari pemakaian skill Spiked itu cuman ada di permainan skill 1. Nah, sedangkan untuk deskripsi dari skill Spiked Rhinodilo ini sama kayak Pegasus. Sama persis. Skill 1 sama skill 2 itu sama kayak Spiked Pegasus. Makanya banyak yang bilang kalau Spiked Pegasus itu bagus karena dia cerminan dari babonnya gitu loh. Cuman Spiked Pegasus itu versi legendarinya. Skill 1, skill 2 intinya sama kayak Spiked Rhinodilo ini ya. Nah, oke. Secara garis besar gue bisa ambil kesimpulan kalau seri Spiked ini bisa dibilang seri top tier karena dia bisa mengcounter, dia bisa ngeblok, dia bisa memberikan damage, dia bisa mengembalikan damage, bahkan damage yang dikembalikan itu ditingkatkan. Makanya bisa dibilang kalau skill 1 dari Spiked itu bisa mengcounter semua jenis skill musuh. Mau se-overpower apapun skillnya, itu bisa di counter sama Spiked. Itu kenapa gua sebut seri Spiked termasuk satu seri top tier. Dan heroic VIP-nya Spiked Rhinodilo itu bisa gua tarik kesimpulan kalau dia juga merupakan salah satu naga paling overpower di Dragon City. Yang nggak setuju kalian komen, kita adu babon. Canda ya. Overpowernya sebuah naga, overpowernya seekor naga itu bukan dilihat dari segi sakitnya atau apa, tapi dari segi efektivitasnya gitu loh, seberapa efektif dari skillnya. Ini Spiked itu udah bener-bener ngeselin anjir. Efeknya itu nggak kayak di deskripsi, efeknya itu ada banyak. Dia bisa ngasih serangan, dia bisa ngeblok serangan, dia bisa mengembalikan serangan. Apalagi serangan yang dikembalikan itu ditingkatkan. Kurang ngeselin apalagi coba. Oke, dan buat pembahasan tentang seri Spiked gua sudahi sampai di sini aja ya. Kalau semisal kalian ada pertanyaan atau ada pendapat gua yang menurut kalian salah dan kurang tepat, atau kalau ada yang mau ditambah, kalian bisa komen aja di bawah. Itu bakalan membantu banget buat viewer gua supaya bisa lebih tahu dan bisa koreksi gua secara langsung ya. Tenang aja coy, gua terima kalau dikritik atau dikasih saran kayak gimana itu bakalan gua terima. Tenang aja ya. Dan thank you buat kalian semua yang udah nonton dan udah support channel ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya guys ya. Thank you for watching buat kalian semua. See you next content, see you next episode, and bye bye.